Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali di Kamis malam, insyaallah dengan komunitas Fikrah, komunitas kajian online bersama dengan Kiai Haji Muhammad Salim Imron. Insyaallah kajian ini secara rutin akan dilaksanakan pada hari Kamis pukul 8 malam. Dan perlu kami informasikan, Yai Salim Imron adalah juga sebagai pengasuh pesantren Pondok Mahaful Hikam di mana? Putat. Putat Tanggulangin, Sidoarjo, dan beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Cabang Sidoarjo. Sebelum kita mulai, insya Allah kajian hari ini, Zoom kali ini bisa menampung 500 partisipan. Jadi fasilitas Zoom sudah diupdate menjadi bisa menampung sampai 500 partisipan. Jadi monggo bagi jamaah-jamaah masjid yang ingin mengikuti Zoom, mengikuti kajian online ini melalui aplikasi Zoom, monggo bisa di-share kepada jamaah-jamaah lainnya karena kapasitas Zoom sudah menaik jadi 500 partisipan. Dan insya Allah selain kajian ini disiarkan melalui aplikasi Zoom, juga bisa ditonton secara live streaming di fanpage Facebook Sahabat Masjid Indonesia dan YouTube channel Ar-Rodoh TV. Dan rekaman juga ada di dua platform aplikasi tersebut. Demikian informasinya, dan insya Allah pada tema kajian hari ini yaitu masih menyambung dari dua pekan yang lalu, yaitu tema pernikahan. Tapi untuk pada malam ini khusus kita akan membicarakan tentang hukum dan rukun nikah. Demikian informasinya. Kami persilakan kepada Yai Salim Imron untuk memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari jamaah kajian online Fikrah yang saya hormati, yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun hadirin dan jamaah ini berada. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah malam hari ini, Kamis tanggal 16 Juli 2020. Kita bertemu kembali dalam Fikrah kajian online MSI. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Itu mari kita awali seperti biasa bersama-sama memohon kehadirat Allah. Mohon hidayah agar apa yang kita kaji bersama membawa manfaat serta maslahah fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah kajian online Fikrah yang saya hormati, menyambung dan meneruskan bahasan kita tentang pernikahan. Pada kesempatan yang lalu kita telah membicarakan tentang hukumnya nikah, kemudian rukun dan wajibnya nikah. Belum sampai tuntas, kemarin pembicaraan ini terpotong karena waktu tidak mengizinkan. Oleh karena itu, agar pikiran kita malam hari ini nyambung, kita ketahui pernikahan menurut ajaran Islam adalah perintah Allah dan sunnah Rasulnya. Oleh karena itu para alim ulama kemudian berijtihad menetapkan hukum fikih bahwa menurut ajaran Islam nikah itu hukumnya mubah. Ini hukum asal, boleh orang nikah, tidak nikah ya juga tidak apa-apa. Tidak ada sanksi secara hukum. Ini asalnya nikah itu hukumnya mubah. Nikah itu bisa berubah menjadi wajib, harus dikerjakan. Bagi orang-orang muslim, muslimah yang mampu untuk kawin, untuk nikah, dan berhasrat, ada kemauan yang tinggi untuk melakukan pernikahan. Nah, alasan yang ketiga khawatir akan berbuat pelanggaran hukum, akan berbuat maksiat yang dilarang oleh agama Islam. Jadi kemampuan fisik, kemampuan mental, kemampuan finansial mampu. Hasrat tinggi sekali untuk menikah. Situasi pun mengkhawatirkan kalau terus jomblo misalnya akan jatuh kepada kemaksiatan. Maka dalam situasi seperti itu dituntut untuk segera menunaikan pernikahan dan itulah hukumnya wajib. Nah, bisa berubah menjadi sunnah. Karena perintah dari Rasul, karena dijalani oleh Nabi kita Muhammad SAW, ini bagi muslim yang mampu dan berhasrat untuk menikah dengan niat tulus yang baik. Beribadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasul, kemampuan lahir batin sudah siap ada, maka dalam situasi seperti itu didorong oleh hukum agama untuk menunaikan, untuk melaksanakan pernikahan. Sunnah. Tapi nikah itu bisa berubah menjadi makruh bagi orang yang tidak mampu dan belum memenuhi syarat untuk nikah. Fisik misalnya lemah, sakit-sakitan. Mental belum siap untuk berumah tangga. Kemudian usia pun masih belum mencukupi. Nah, persyaratan-persyaratan yang seharusnya dipenuhi ini masih belum cukup. Tapi kemauan ada. Nah, ini makruh untuk melakukan nikah. Ini artinya kalau bahasa Jawanya ya ati karep nikah tapi dengkul kotean. Itu bisa menjadi makruh. Tapi nikah itu bisa berubah menjadi haram, dilarang, bahkan dosa kalau dilakukan bagi orang yang berniat menyakiti pihak yang akan dinikahi. Entah menyakiti keluarganya, orang tuanya, atau yang akan dinikahi itu. Jadi dia mau nikah. Tapi awas nanti kalau sudah jadi jodoh saya akan saya sakiti, akan saya zolimi, akan saya gantung dan semacamnya. Nah, niat melakukan nikah seperti itu zolim, maka haram hukum. Nah, inilah situasi hukum dalam Islam itu kan fleksibel. Karena itu ketika ada tatanan untuk membina rumah tangga, pernikahan itu bisa berubah hukum fikihnya menurut situasi dan kondisi yang akan melaksanakan pernikahan. Tapi intinya barangkali ada dalam nomor 3 itu. Selama laki-laki dan perempuan berhasrat betul, sudah siap, dianjurkan untuk segera menunaikan nikah. Itu hukumnya ya. Nah, kemudian kemarin sudah kita bicarakan tentang rukun. Seperti kita ketahui, dalam hukum fikih itu rukun itu pokoknya ibadah yang harus ditunaikan, yang harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan ibadahnya tidak sah. Rukunnya sholat, rukunnya wudhu, rukunnya puasa, rukunnya haji, maka termasuk rukunnya nikah itu harus dilaksanakan, tidak boleh tidak.
Apa itu rukunnya nikah? Yang pertama tentu laki-laki yang akan menikah dengan perempuan yang akan dinikahi. Nah ini karena itu kalau perlu kemarin saya pakai istilah cek fisik. Jangan sampai tertipu. Sekarang otak manusia semakin tambah canggih, tambah cerdas, sampai-sampai menipu dengan kejadian otaknya. Macak perempuan, tapi ternyata laki-laki. Penampilannya seperti laki-laki, tapi perempuan. Nah karena itu kalau perlu cek fisik ke dokter, ke puskesmas. Betul enggak? Ini jenis laki-laki, ini jenis perempuan. Itu yang harus dipenuhi. Lalu yang ketiga adalah wali nikah dari pihak perempuan. Nah, orang tuanya, keluarganya nanti urut-urutannya sudah ditentukan oleh agama. Harus ada wali. Tanpa wali, menurut fikih Islam hukumnya tidak sah. Cara ketiga. Yang keempat, 2 orang saksi. Dan itu harus laki-laki. Perintah Allah dan Rasulnya 2 orang saksi ini. Yang menyaksikan benar-benar terlaksana akad nikah antara laki perempuan plus wali. Tuh. Dan yang kelima tentu transaksinya. Ya, akad nikah, ijab kabul, serah terima. 5 rukun nikah ini harus terpenuhi, kalau sudah dipenuhi sah menurut hukum Islam. Sehingga minimal dalam sebuah akad pernikahan ada 5 orang lah. 1 laki, 2 perempuan, 3 bapaknya, ayahnya, walinya, lalu 2 orang saksi. Ini sudah cukup. Asal itu tadi. Ijab kabulnya terang, serah terimanya sudah jelas. Nah, di samping itu ada wajib nikah. Yaitu pihak laki-laki yang akan menikah, yang biasa kita sebut pengantin laki-laki, harus memberi mas kawin atau mahar kepada pihak yang dinikahi. Jadi si laki-laki yang akan menikahi memberikan sesuatu yang disebut mas kawin, yang disebut mahar kepada pihak perempuan yang akan dinikahi. Ini wajib. Umpama tidak pakai mahar, sah-sah saja nikahnya, tapi kewajiban ini harus ditunaikan. Berbeda lagi kalau kemudian si perempuan yang dinikahi tidak bisa atau tidak mau menerima mas kawin. Dinikahi itu sudah termasuk kehormatan. Boleh-boleh saja. Tuh. Kemudian mari kita banding dengan undang-undang perkawinan di negara kita nomor 1 yang tahun 1974 sudah ditetapkan. Di bab 1 pasal 2 ayat yang pertama, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Nah ini, kalau rukun nikah menurut ajaran Islam sudah dipenuhi, itu sah menurut hukum agama Islam. Akan tetapi ayat yang kedua menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi agama Islam menentukan rukun 5 dipenuhi, sedangkan pemerintah dalam kata ini mengharuskan pernikahan sah menurut negara kalau dicatat dalam kantor urusan agama. Nah, kemarin sudah saya singgung juga, kalau ayat 1 itu dilaksanakan tanpa ayat kedua, pada pasal 2 itu, bab 1 Undang-Undang Perkawinan, itu yang kemudian di masyarakat disebut nikah sirri, nikah rahasia, tanpa ada catatan resmi dari kantor urusan agama. Nah, kalau ayat 2 itu dilaksanakan, lazim disebut resmi, baik menurut agama maupun menurut pemerintah. Kalau dibalik bagaimana? Sah menurut negara, tapi tidak sah menurut hukum agama. Bisa saja, tapi sulit kemungkinan itu. Karena undang-undang negara menentukan harus mengikuti agamanya. Petugas KUA tentu ngecek fisik. Harus ada laki, harus ada perempuan, harus ada wali, harus ada ijab kabul, harus ada 2 saksi. Baru akan diputuskan pernikahan ini sah menurut undang-undang. Nah ini ya biar diketahui itu. Jamaah sekalian yang saya hormati, ada beberapa keterangan
bahwa laki-laki dan perempuan yang akan menikah itu harus sama-sama beragama Islam. Kita membicarakan pernikahan menurut hukum Islam. Maka aturan Islam harus dipenuhi, antara lain pengantin laki-laki sudah muslim, pengantin perempuan sudah muslim. Dibuktikan dengan cukup baca syahadat. Syahadaten itu. Kemudian yang kedua, yang perlu diingat, nikah beda agama Islam itu tidak sah pernikahannya. Artinya, si laki-laki non-muslim, yang perempuan muslimah, memaksa diri untuk nikah tidak sah. Atau sebaliknya, wanitanya, perempuannya yang non-muslim, sedangkan laki-lakinya yang muslim, tidak sah pernikahan itu. Walaupun misalnya negara mengesahkan. Tapi saya dengar, saya amati bahwa kantor urusan agama di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia tidak akan memfasilitasi pernikahan beda agama. Itu. Lalu saya juga dengar pengadilan negeri pun juga tidak bisa memfasilitasi di Indonesia loh ya, pengadilan negeri di Indonesia tidak bisa memfasilitasi pernikahan beda agama. Itu di negara kita. Oleh karena itu kita dengar, kita baca di mass media, kalau ada cinta mengalahkan segalanya, beda agama akhirnya pernikahannya lari ke luar negeri. Di negara-negara yang membolehkan pernikahan beda agama di sana disahkan, akhirnya masuk ke Indonesia. Untuk diketahui betul oleh pemuda-pemudi muslim-muslimah, orang tua muslim-muslimah, dilarang betul, tidak sah nikahnya beda agama menurut ajaran Islam. Ini ayatnya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatafakkarun. Ini memang sengaja saya ulang materi ini karena akhir-akhir ini kok marak ada nikah beda agama. Orang tua hati-hati. Ini firman Allah di Al-Quran. Pertama, poin pertama ditujukan kepada laki-laki muslim. Janganlah kamu sekalian menikahi wanita-wanita musyrik, wanita-wanita non-muslim, wanita-wanita kafir menurut istilah agama Islam. Sehingga mereka mau beriman. Sebelum nikah, perempuannya baca syahadaten. Nah, itu berarti muslimah. Mau dinikahi secara muslimah, baru sah. Diingatkan oleh Allah, jangan kamu sekalian menikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman. Sebagai perbandingan, Allah sampai menyatakan firman-Nya, sesungguhnya wanita budak yang mukminah, budak amatun. Di Indonesia memang tidak ada budak. Dulu zaman Nabi ada perbudakan, peninggalan warisan zaman jahiliyah dulu. Maka status budak, wanita mukminah, tapi budak statusnya itu lebih baik, kata Allah, firman Allah. Walaupun menarik hatinya, lebih baik wanita budak wanita yang mukminah itu lebih baik daripada kau nikahi wanita musyrik yang menarik hati kalian, yang cantik, yang punya status sosial, yang punya keturunan darah biru dan sebagainya. Nah, itu satu ya. Poin kedua ditujukan kepada bapak-bapak ini yang punya anak putri-putri ini. Janganlah kamu sekalian menikahkan orang-orang musyrik laki-laki dengan wanita-wanita mukminah. Putri-putri bapak-bapak jangan sampai dinikahkan dengan laki-laki musyrik. Sehingga yang laki-laki ini mau beriman, mau baca syahadat, masuk Islam. Perbandingannya lagi, sesungguhnya budak laki-laki mukmin lebih baik daripada laki-laki yang musyrik walaupun menakjubkan, menakjubkan dari segala segi. Ini kalau dilanggar, mohon maaf, kumpulnya
menurut hukum agama, saya pakai istilah hukum Jawa, bisa dianggap kumpul kebo. Haram, zina. Kalau beda agama ini. Alasannya Allah menyatakan ini. Mereka itu yang non-muslim itu, yang musyrik itu mengajak ke neraka. Ya, laki-laki non-muslim mengajak wanita muslimat ke neraka pada ujungnya nanti di akhirat. Begitu juga sebaliknya wanita-wanita musyrik ini, kalau laki-laki muslim mau menikah ini, mereka juga akan menarik kalian masuk neraka kata Allah. Sedangkan Allah mengajak ke sorga dan ampunnya dengan izin Allah. Ini tercantum di surat Al-Baqarah ayat 221. Hati-hati, sungguh. Ya. Kemudian pada Undang-Undang 1 tahun 74 perkawinan pasal 7, nih, perkawinan pada ayat 1, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun. Dan pihak wanita mencapai usia 16 tahun. Ini undang-undang ya. Islam tidak membatasi umur. Tapi negara membatasi minimal usia laki-lakinya 19, perempuan 16 tahun. Tapi di luar itu, kalau memang ada keinginan untuk menikah padahal di bawah usia itu, ayat kedua memberi kemungkinan. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat tersebut, dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain. Jadi wali si pihak orang tua bisa mengajukan permohonan untuk bisa menikah karena putrinya sudah begitu cinta, khawatir nanti jatuh ke maksiat, usianya masih belum 16 tahun. Boleh. Nanti akan diizinkan KUA menerima surat izin baru akan dinikahkan. Kita ingat, saya kemarin juga nyinggung, Nabi Muhammad SAW menikahi Bu Aisyah ketika masih putri, belum balik usia 7 tahun. Belum balik kok. Masih usia 7 tahun. Sudah dinikahi oleh Nabi Muhammad. Sah. Tapi beliau menurut riwayat baru kumpul dengan Ibu Aisyah ketika Bu Aisyah sudah sudah haid, sudah menstruasi. Sekitar di atas usia 12 tahun ke atas. Itu ya, untuk diingat saja ini. Kemudian yang ketiga, setelah laki muslim, perempuan muslimah, ketika ada wali. Wali nikah dari pihak perempuan harus juga beragama Islam. Kalau ada anak laki-laki, ada anak perempuan, punya ayah non-muslim, maka tidak berhak bapaknya, ayahnya, dan wali yang lain menikahkan putri ini. Harus muslim. Nah, urut-urutannya, ini kalau kita lihat dasarnya ya, kita ambil saja kayak kaidah umum. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Auliya itu wali. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu sekalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi wali. Wali nikah, wali pemimpin. Ini Allah peringatkan itu kepada orang mukmin dan ayatnya banyak. Tidak hanya satu ini. Kemudian susunan wali nikah dari pihak perempuan, urut-urutannya. Yang pertama, ayah kandung. Ayah kandung dari pengantin putri. Kemudian selain ayah kandung, tidak boleh. Misalnya apa ini? Ayah tiri, tidak bisa. Ayah angkat, tidak bisa. Harus ayah kandung. Kalau ayah kandung tidak ada, kakek dari ayah. Mbah, kakek dari ayah. Kakek dari ibu, tidak bisa jadi wali. Kakek dari ayah tiri tidak bisa. Kakek dari ayah angkat juga tidak bisa. Hanya satu jalur, laki-laki. Yang ketiga, saudara laki-laki, seayah dan seibu. Dulur sekandung, saudara sekandung. Misalnya ayah tidak ada, kakek tidak ada, sudah wafat, maka saudara laki-laki sekandung, seayah seibu yang urutan ketiga. Yang keempat, saudara laki-laki hanya seayah, lain ibu. Tapi kalau dibalik, saudara laki-laki seibu, lain ayah, tidak bisa. Jadi harus jalur dari ayah. Yang kelima, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu. Anak laki-laki dari saudara berarti keponaan. Jadi keponaan bisa menjadi wali bibinya, budenya, tantenya.
dari pihak laki-laki. Boleh. Dan itu urutannya memang. Yang keenam, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Jadi kalau nomor 5 itu anaknya nomor 3. Yang 6 anaknya yang nomor 4. Itu keponaan. Itu. Urutan ke-7, saudara laki-laki dari ayah. Paman, Pak D, dari pihak bapak. Dari paman, Pak D, dan dari pihak ibu tidak bisa jadi wali. Yang ke-8, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Dari saudara sepupu. Jadi ayah punya paman, punya saudara. Ayahnya punya anak perempuan, lalu si saudara paman ini punya anak laki-laki. Nah ini kan misanan saudara sepupu. Jadi wali boleh. Sekaligus kalau ada cinta, saudara sepupu ini bisa menikah. Nah ini herannya. Jadi wali bisa kepada saudara sepupunya, menikahi saudara sepupunya juga boleh. Tuh. Yang kalau 1 sampai 8 itu tidak ada, karena ada sebab, maka wali hakim. Yang ke-9 itu. Nah, kemarin sudah saya singgung juga, saya ingatkan, hakim menurut undang-undang perkawinan hanya pemerintah. Dalam hal ini, puncaknya adalah presiden. Karena itu Pak Alim Ulama tahun sekian yang lalu mengangkat Presiden Republik Indonesia, waktu itu zaman Pak Karno. Presiden pertama kita, tapi bukan Soekarnonya. Jabatan presidennya diangkat sebagai waliyun andauri bisaukah. Sebagai wali dari seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena luasnya cakupan, maka didelegir kepada Menteri Agama kepada nyeluruh kepada yang paling bawah, kepala kantor urusan agama di kecamatan masing-masing. Itu yang ditunjuk sebagai wali hakim. Kemarin tadi malam saya singgung juga seperti saya misalnya. Yang kalau di pondok pesantren ini saya disebut Pak Yai. Kalau di masjid saya ngaji disebut Pak Ustadz. Kalau di Majelis Ulama Indonesia saya dipanggil Pak Ketua. Lalu saya mengajukan diri untuk jadi wali atau minta saya jadi wali hakim. Tidak bisa. Menurut hukum undang-undang perkawinan. Jadi hanya kepala kantor urusan agama tingkat kecamatan. Naib pegawai tidak bisa. Itu yang perlu diingat. Walaupun ada beda pendapat, tapi mayoritas ulama, apalagi madzhabul arba'ah, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat, tidak ada wali, tidak sah. Dan wali itu urutannya seperti ini. Ini ada beberapa hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim. Ayyumam ra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fanikah wa batilun. Ini peringatan dari Nabi. Barang siapa di antara perempuan yang menikah tidak dengan seizin walinya, tidak ada walinya, ya, maka pernikahannya batal, tidak sah. Nah, itu harus ada wali. Nah, kalau tidak ada wali, bisa saja kan ketemu di jalan, sepi-sepi kamu saya nikahi ya dengan ini dead. Ya jadi tanpa wali. Mudah. Tapi menurut agama Islam tidak sah. Tidak boleh menurut agama. Ini ada lagi. La nikhaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil. Jadi walinya harus, kata Nabi, 2 orang saksi laki-laki yang adil harus. Pak ini tajaru, kalau memang walinya tidak mau menikahkan anaknya. Ini disebut wali adol, ya, wali yang bangkang atau walinya tidak ada. Urutan 1 sampai 8 tadi itu. Maka Nabi menunjuk fasultanu waliyuman la waliyalah. Maka pemerintah yang disebut hakimlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Ini dasar hukumnya wali dan sampai kepada wali nikah. Tentang saksi, Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 282, potongan ayatnya yang terkaitan dengan saksi, wastashhidu syahidaini mir rijalikum.
persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang laki-laki di antara kalian. Itu. Insya Allah dalam suasana yang normal, cari 2 orang laki-laki mudah. Keluarga kita boleh, asal tidak termasuk wali tadi itu. Tetangga kita, orang lain, ketemu sahabat saja, kenal tidak kenal untuk menyaksikan pernikahan seseorang. 2 orang ini, itu harus. Jadi 2 orang saksi ini. Dan ini harus muslim juga. Nah, rukun yang kelima adalah akad nikah. Ijab qabul, serah terima. Ijab itu adalah penyerahan wali nikah kepada pengantin laki-laki. Selaku yang punya kewajiban menikahkan putrinya dan seterusnya, maka serah itu harus dilakukan. Sedangkan qabul kalimatnya, kalau yang lazim ya, yang diucapkan di pernikahan-pernikahan oleh baik Pak Penghulu, Pak Yai, dan yang lain, ini kalimat penyerahnya itu seperti ini yang bagus. Angkahtuka wazawwajtuka mahtubataka binti, titik-titik itu nama putrinya, bimahri, nah berapa? Rubiyati halan. Tuh, terjemahnya, saya nikahkan dan saya kawinkan kamu dengan anak saya, misalnya Fatimah, dengan mas kawin 1 juta rupiah tunai. Itu bara ijab. Kalimat disingkat boleh, tapi ini yang sudah bagus saja, yang saya sebut, yang saya terangkan ini, yang biasanya diucapkan oleh Pak Penghulu dan siapa yang menikahkan. Sekali lagi, angkahtuka wazawwajtuka mahtubataka. Nah, kalau bukan putrinya, Fatimah binti Ali mauliyati akhiha, mauliyati ammiha, alladhi wakalani bimahri milyun rupiah halal. Saya nikahkan dan saya kawinkan kamu dengan seorang wanita yang kamu cintai, Maryam binti Ali, yang diwakili oleh saudara kandungnya yang telah menyerahkan kepada saya dengan mas kawin 1 juta rupiah tunai. Itu kalimat ijab. Lalu disambut oleh pengantin laki-laki dengan qabul. Penerimaan pengantin laki-laki yang baku ucapannya, yang sudah standar ini di tengah-tengah masyarakat, laki-laki pengantinnya mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Ini artinya saya terima nikah dan kawinnya, itu sebagai kata ganti pengantin putri yang sudah disebut di ijabnya tadi itu dengan mas kawin yang tersebut. Tolonglah kepada pemuda-pemuda muslim, kalau mau nikah itu mbok yo belajar. 1 hari sudah cukup. Ke Wak Mudin, ke tetangga, ke ustadz, bagaimana cara menikah, bagaimana ucapan qabul. Biar nanti di hadapan orang banyak, di hadapan mertua, diabadikan lewat shouting segala macamnya. Ternyata ketika halan, tidak bisa. Ini kan saya biasa kata jatuh nama mertua ini nanti. Kalimat ini loh 3 kata. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. 5 kata. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Ini ya, 1 hari diulang-ulang mau menikah nanti malam. Didengarkan oleh keluarga. Fasih, nah bangga sang mertua nanti ketika menantunya mengucapkan qabul fasih seperti itu. Ya, walaupun sah-sah saja, tidak bahasa Arab, karena yang ijab saya nikahkan tadi itu, saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut, boleh sah-sah saja. Tapi di hadapan masyarakat kaum muslimin nilainya terus terang beda. Ya. Nah sekarang yang perlu juga diingat sampai di sini kemarin itu kita hentikan, ada yang namanya mahram. Ya, laki perempuan itu syaratnya boleh nikah bukan mahramnya. Loh ini. Kalau mahram tidak bisa menikah.
Nah, apa mahram? Siapa mahram? Mahram itu orang yang haram dinikah. Di masyarakat memang ada istilah di dunia fikih namanya muhrim. Muhrim itu orang yang sedang melakukan ihram haji dan ihram umroh. Harap dimengerti loh, sekali lagi. Istilah muhrim, kalimat muhrim adanya itu di Mekah saja. Di Saudi Arabia sana loh. Ketika menunaikan haji, ketika menunaikan umroh, maka orang yang berhaji dan berumroh itu harus memulai niatnya itu dari start. Namanya mikot. Nah, niatnya dari mikot itu begitu diucapkan, orang ini disebut muhrim. Orang yang sedang melakukan ihram haji atau ihram umroh. Sekali lagi, adanya di Mekah. Sedangkan mahram itu orang yang haram dinikah. Itu berada di seluruh dunia. Nah, ini kadang-kadang rancu. Laki perempuan keruntelan dan sebagainya, ceplek-ceplekan, kelon-kelonan. Oh, ada yang menanya, wong bukan muhrimnya gitu, kok begini caranya. Nah, ini salah letak. Bukan muhrimnya itu, muhrim ada di Mekah. Jadi harus mengatakan bukan mahramnya. Orang haram dinikah. Itu termaktub dalam firman Allah di surat An-Nisa ayat 23-24. Panjang sekali ayatnya. Yang intinya, orang yang haram dinikah itu dirinci sebab keturunan. Siapa? Ibu, dari ibu dan ayah, dan seterusnya ke atas. Jadi ibu dari ibu dan ayah, terus ke atas. Maksudnya ibu saya, ini mahram. Nenek saya, mahram. Baik nenek dari bapak maupun dari ibu. Terus ke atas. Itu mahram namanya. Haram dinikah. Yang kedua, anak dan cucu perempuan dan seterusnya ke bawah. Saya punya anak perempuan. Anak putri saya ini mahram. Punya anak lagi, cucu perempuan, mahram. Punya cicit perempuan, mahram. Terus ke bawah. Nah, itu namanya keturunan. Yang ketiga, saudara perempuan. Baik sekandung, seayah, seibu, atau seayah saja, atau seibu saja. Saudara perempuan, dulur wadon, itu mahram. Yang kedua, saudara perempuan dari ayah. Bibi. Termasuk saudara perempuan dari ibu. Berarti bibi. Jadi biasanya ada yang bibi, ada yang bude. Tante. Jadi dua-duanya. Apakah dari jalur ayah atau dari jalur ibu. Bude, bibi, tante. Itu masuk mahram. Haram dinikah. Nah, kalau dipaksa gimana? Itu yang di masyarakat disebut pernikahan, perkawinan, incest. Akan banyak efeknya, efek negatifnya. Dan itu larangan betul oleh agama. Kumpulnya jelas itu haram. Ini dari sebab keturunan ya. Dari sebab keturunan yaitu. Ada berapa itu? Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tuh. Kemudian dari sebab, itu masih ada. Anak perempuan dari saudara laki-laki. Keponaan. Ya. Anak perempuan dari saudara laki-laki. Saya punya kakak laki, punya adik laki-laki. Kemudian punya anak perempuan. Hubungan saya dengan anaknya saudara saya kan keponaan. Nah, keponaan ini tidak boleh dinikah. Mahram, haram. Karena itu tadi itu bicara tentang wali, walinya jadi wali boleh. G berarti 6, 7 anak perempuan dari saudara perempuan. Sama keponaan. Jadi keponaan dari saudara laki, keponaan dari saudara perempuan, ini termasuk mahram, haram dinikah. Itu ya, dari sebab keturunan ada 7. Kemudian dari sebab pernikahan. Begitu ada laki-laki dan perempuan menikah, efeknya, pengaruhnya, orang lain bisa menjadi mahram, menjadi haram dinikah. Siapa itu? A, ibu dari istri. Mertua. Jadi mertua, ibunya istri itu termasuk mahram. Yang kedua, anak tiri. Saya misalnya kawin dengan janda. Nah, punya anak putri, kawan. Anak tiri itu mahram. Tapi catatannya, bila sudah
campur dengan ibunya. Jadi janda tadi misalnya saya kawin, sudah saya kumpuli, punya anak putri, maka anak putri itu mahram, anak tiri. Kemudian kalau belum dikumpuli gimana? Nah, boleh. Misalnya saya menikahi janda yang punya anak putri. Begitu saya nikah, dapat 1 hari, 2 hari, entah ada masalah, lalu pisah, pegat. Maka saya nikahi bekas anak tiri saya tadi itu, janda itu boleh. Karena belum saya sentuh ibunya. Itu boleh. C, istri dari anak. Ya menantu. Kalau morotuwo tidak boleh, maka menantu juga tidak boleh. Artinya mahram itu. D, istri dari ayah. Istri dari ayah, ibu tiri. Kita punya ayah. Ayah kawin lagi. Ini kan ibu tiri. Ibu tiri itu mahram. Haram dinikah. Kemudian E, mengumpulkan 2 bersaudara perempuan. Tidak boleh. Nah, contoh ya, contoh. Nabi Muhammad punya putri 2. Ummi Kulsum dan siapa yang satu itu? Zainab. Ya. Ya itu 2. Kemudian yang putri pertama, putri yang agak tua itu dinikahkan dengan Utsman bin Affan. Menantu Nabi Utsman bin Affan. Nah, putri Nabi ini wafat. Wafat. Oleh Nabi, Ali ini dinikahkan dengan adiknya Zainab, Ummi Kulsum. Itu karena kata orang Jawa mengatakan karang wulu. Mudun atau munggah. Boleh. Karena salah satu mati. Atau salah satu cerai. Tetapi kalau dua-duanya dimadu, kakak perempuannya, lalu menikahi lagi adik perempuannya, tidak boleh. Itu mengumpulkan 2 bersaudara perempuan. Itu tidak boleh. Jadi mahram ini termasuk haram dinikah. Jadi pertama karena keturunan, 2 sebab pernikahan, dan yang ketiga sebab persusuan, penyusuan. Ibu yang menyusui itu mahram. Contoh lagi Nabi Muhammad. Ketika beliau masih dalam kandungan ibu, sang ayah Abdullah wafat. Anak yatim lahir, Muhammad bin Abdullah. Nah, ketika dapat 1 hari, 2 hari, sampai beberapa bulan, menurut riwayat, bayi Muhammad bin Abdullah disusui oleh Ummu Suwaibah. Kemudian beralih ke Halimah Sa'diyah. Maka Nabi dengan Suwaibah, Nabi Muhammad dengan Halimah Sa'diyah, itu ibu susu, haram, mahram itu. Nah, ulama-ulama kemudian menetapkan hukum atas dasar beberapa hadisnya Nabi. 1, masa menyusuinya itu masih usia bayi. 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 tahun disusui oleh seorang ibu sudah jadi ibu susu, mahram. Tapi kalau anaknya itu sudah balita, 4 tahun, 5 tahun, apalagi kalau 30 tahun cek nyusu aja, itu tidak akan jadi mahram. Jadi di bawah usia 2 tahun. Yang kedua, disyaratkan 5 kali susuan. 5 kali susuan. 1 kali susu pagi, siang, sore, malam, besok. Nah, 5 kali susuan sudah menjadi status ibu susu dan anak susu. Sudah jadi mahram, haram dinikah. Kemudian yang B, saudara perempuan, sepersusuan. Bu Halimah Sa'diyah ketika menyusui bayi Muhammad bin Abdullah punya anak perempuan. Nah, anak perempuan Halimah Sa'diyah ini dengan Nabi jadi mahram. Saudara seperempuan. Ini perlu diingat dan harus dihati-hati. Barangkali nanti terjadi di tengah masyarakat atau keluarga kita, ada ibu melahirkan bayi. Maaf, ibunya meninggal dunia. Ibunya tidak keluar ASI. Akhirnya oleh keluarganya sang bayi ini disusukan kepada famili tetangganya yang sedang menyusui. Jadi dah ibu ini susun dengan saudaranya, saudara susuan. Ini harus dititeni, kalau perlu dicatat dan diingatkan kepada seluruh keluarga. Mengapa?
adalah hal yang mungkin terjadi setelah besar, pisah, kemudian ketemu, dipertemukan oleh Allah, cinta bersemi, tahu-tahu nikah. Setelah beberapa lama kemudian ketahuan kalau saudara sepersusuan harus dipisah. Ini pernah terjadi zaman Nabi Muhammad SAW. Ada lagi perempuan matur kepada Nabi bahwa dulu masa kecilnya disusui oleh seorang ibu suson. Lalu setelah nikah ketemu dengan ibu susu. Loh, kalian berdua ini waktu bayi saya susui. Gimana ini? Lalu matur kepada Nabi, maka Nabi memutuskan harus pisah. Karena mahram. Ini yang pernah terjadi zaman Nabi yang harus diingat bagi keluarga apabila terjadi susuan-susuan dengan pihak lain. Lalu mahram yang berikutnya adalah sebab milik orang lain. Wal muhsonatu, bahasanya di surat An-Nisa ayat di 25 itu. Istri orang lain itu tidak boleh dinikahi. Apakah masih status pisah ranjang atau belum bercerai, sekian lama si pihak perempuan juga tidak nuntut cerai, si laki-laki juga tidak menetapkan memutuskan perceraian, ini masih istri orang lain. Tidak boleh dinikah. Itu. Yang kedua budak orang lain. Budak itu milik sang bos, sang jeragan. Dinikah oleh pihak lain, tidak boleh. Harus seizin sang jeragan, sang bos. Dulu di Arab disebut sayyid. Jadi itu yang penting ya. Oleh karena itu kalau sebab milik orang lain itu terjadi, ya jelas nikah tidak sah. Karenanya lah ini berkaitan dengan RT, RW, dan kepala desa secara KUA. Undang-Undang Pernikahan yang nomor 1 tahun 1974 mengatur tentang hal ini. Sehingga oleh KUA disyaratkan harus ada KTP, ada KSK, kemudian surat keterangan dari RT RW di Lurah N1, N2, N3 jelas itu. Supaya tidak terjadi menikahi istri orang lain. Status duda, status janda, status gadis, perjaka, itu terang. Yang tahu itu Pak RT dan Pak RW. Ini semuanya diatur sedemikian rupa oleh agama Islam, oleh negara, agar pembinaan keluarga mencapai tujuan utama, mawaddatan warahmah, terawat baik, muncullah rumah tangga sakinah, berbahagia, sejahtera, dan yang lain selamat dunia akhirat. Jamaah sekalian yang saya hormati, sekarang pindah kepada mas kawin, mahar. Ya, ini wajibnya nikah tadi itu mas kawin. Mahar atau yang kemudian mahrun itu bahasa Arab. Mas kawin itu sudah jadi bahasa Indonesia. Adalah merupakan pemberian sesuatu dari pihak laki-laki, suami, kepada pihak perempuan ketika terjadi akad nikah. Jadi pengantin laki-laki diwajibkan memberikan sesuatu kepada perempuan, kepada wanita yang dinikahi pada saat pernikahan akad nikah ijab qabul. Itu disebut mahar atau mas kawin. Nah, ayat Allah perintah kepada pihak laki-laki tercantum di surat An-Nisa ayat 4 itu, wa atu sodukotihinna nihlah. Berikanlah mahar, berikanlah sodako mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian nihlah dengan penuh kerelaan, keikhlasan. Yang memberi ikhlas rela, yang menerima pihak perempuan juga rela dan ikhlas. Sebenarnya wali dan keluarga kedua belah pihak tidak boleh ikut campur. Menurut ajaran agama, si laki-laki ikhlas lillah memberikan mas kawin berupa apa saja, sebatas kemampuan. Pihak perempuan yang menerima yang dinikahi juga harus menerima apa mas kawin yang diberikan suami. Islam tidak menuntut, Islam tidak menentukan. Mas kawin itu berupa apa, berapa banyaknya, terserah kemampuan dan situasi kondisi yang berlaku. Itu yang harus dipahami.
Karena kadang-kadang adat satu wilayah, satu daerah, satu negara berbeda tentang mas kawin ini. Yang penting harus dipahami, menurut ajaran Islam, perintahnya Allah, sunnah Rasulnya, mas kawin itu diberikan oleh orang laki-laki kepada perempuan yang dinikahi. Tuh. Kemudian ada keterangan, pemberian mahar atau mas kawin hukumnya wajib bagi suami dan tidak menjadi rukunnya nikah. Karena itu tidak mempengaruhi sah dan tidaknya pernikahan. Memberi mas kawin, tidak memberi, nikahnya tetap sah. Asal 5 rukun tadi itu dipenuhi. Ya. Kemudian mahar mas kawin tidak ditentukan oleh hukum Islam. Seperti yang saya sebut tadi itu. Berupa apa saja. Bisa berupa barang. Bisa berupa mata uang. Bisa berupa jasa. Nah umumnya, dan ini yang dianjurkan, sebaiknya pengantin laki-laki itu memberikan nilai mata uang. Karena mata uang ini sebagai pengganti barang kebutuhan hidup. Nilainya kecil, ini apa itu? Berupanya kecil, hanya sebarang kertas beberapa lembar, tapi nilainya bisa digantikan berupa barang apa saja. Itu yang sebaiknya. Itu. Kalau berupa barang boleh benda apa saja. Tanpa uang. Umumnya sekarang itu di samping uang, alat sholat, mukena, sajadah, mushaf Al-Quran, cincin, ya, uang logam emas, apa saja. Kalau mau naik lagi, rumah, gedung bersama perangkatnya. Atau yang paling kecil, kunci Mercy Baby Band keluaran baru. Boleh. Sebatas kemampuan dan kerelaan suami. Bisa berupa jasa. Jasa apa saja. Dan ini bukan permintaan pihak perempuan loh ya. Kalau ada permintaan perempuan itu tidak diajarkan oleh agama. Jadi laki-laki diwajibkan memberi. Wanita yang jadi istri harus menerima. Tapi adat dan kebiasaan kadang-kadang mengalahkan ini. Yang perlu ya, terserah kemampuan suami dan kesepakatan atau kerelaan istri. Mampunya suami memberi apa dan berapa, itu diterima, harus diterima. Rela dan sepakatnya istri, itu yang penting. Nah, sekarang biasanya adat kemudian mempengaruhi orang tuanya, keluarganya, nuntut minta mas kawin sebesar gunung. Nah, padahal calon menantunya, pengantin laki hanya punya sekecil bukit. Akhirnya tidak jadi nikah karena gara-gara mas kawinnya besar, tuntutannya tinggi. Akhirnya pernikahan gagal. Islam tidak itu. Yassiru wala tu'assiru kata Nabi. Mudahkanlah urusan, jangan persulit, termasuk pernikahan ini. Ini yang harus diketahui oleh pihak laki perempuan, termasuk orang tua. C. Mahar mas kawin bisa diberikan secara tunai, kontan, atau secara hutang, kredit. Bahkan tidak dibayar akan menjadi hutang. Nah, bahkan kalau tidak dibayar oleh sang suami akan menjadi hutang suami kepada istri. Nah, lazimnya kalau di masyarakat tentu tunai, tentu kontan. Karena itu ada kalimat qabul tadi itu khalan, ijab qabulnya akan khalan, kontan, tunai. Sehingga petugas KUA kadang-kadang juga menilai mana mas kawinnya. Harus diletakkan di samping, tunai. Berupa apa? Cek. Tunai itu. Kalau sesuatu hal karena situasi, karena nikahnya mendadak, belum siap untuk mengatakan, mengembukakan, menghadirkan mas kawin, boleh hutang, boleh kredit. Nah ini kadang-kadang yang sampai guyon. Sekarang musimnya ada istri kreditan. Rumah kreditan, kendaraan kreditan, ini kreditan. Barangkali nanti ini anak-anak muda yang ingin sensasi, istri kreditan. Loh, gimana istri kreditan? Mas kawinnya kredit, tapi sembodo. Saya nikahkan kamu dengan putri Fatimah bin Muhammad dengan mas kawin, gedung bersama seluruh perangkatnya lengkap, full,
kredit. Rumahnya dikreditkan, diserahkan sebagai mas kawin, ini namanya estri kreditan. Boleh sah, asal sang istri menerima. Tuh, ketentuan berikutnya. Suami yang mentalak istrinya sebelum dikumpuli, sebelum maaf-maaf bersetubuh, wajib membayar separuh dari mas kawin yang sudah ditentukan. Dulu kala, zaman kakek nenek moyang, itu ada namanya manten gak patut. Karena yang mempertemukan orang tua. Orang tua laki-laki besanan dengan orang tua perempuan. Lalu menikahkan jebret. Lah si pihak pengantin laki perempuan sama sekali tidak kenal. Ada unsur paksaan lah begitu jebret. Dinikahkan. Padahal laki-laki ini sudah punya tunangan sendiri. Akhirnya terjadi nikah. Lalu tidak dikumpuli, tahu-tahu dapat beberapa hari pisah pegatan. Mas kawin gimana? Nah ini ketentuannya. Suami yang mentalak istrinya sebelum dikumpuli, sebelum bersetubuh, wajib membayar separuh dari mas kawin yang sudah ditentukan. Kalau mas kawinnya misalnya 1 juta, istri belum dikumpuli lalu pegatan, bisa cerai, maka 500.000. Separuh harus diberikan. Namun kalau kemudian si pihak perempuan juga menolak, sudah tidak usah mas kawin karena saya belum kumpul. Boleh, tidak apa-apa atas kerelaan. Tapi ini ketentuan hukum ya. Berikutnya, jika mas kawin itu belum ditentukan berupa apa dan berapa banyaknya, maka ditentukan dengan mahar misil. Kebiasaan setempat atau ketetapan hakim. Misalnya, kalau di wilayah Sidoarjo, ini biasanya yang bisa kita amati, mahar mas kawin ini sekitar 100.000 sampai 500.000. Itu umumnya kalau uang. Kalau barang biasanya alat sholat. Mukena, sajadah, tasbih, berserta mushaf Al-Quran. Misalnya. Loh kemudian ada pernikahan. Waktu akad nikah belum ditentukan mas kawinnya bimahri berapa. Kobil tu nikah, angkah tu kah, kobil tu nikah, hanya gitu tanpa mahar, boleh sah. Tapi karena belum ditentukan, maka prakteknya sesuaikan dengan situasi kondisi setempat. Biasanya orang laki-laki kalau memberi mas kawin di daerah sini berupa apa? Itu namanya mahar misil. Itu diingat untuk pihak laki. F. Bila suami meninggal dunia sebelum kumpul atau bersetubuh, maka istri berhak menerima sepenuh mas kawin diambil dari harta peninggalan suami. Misalnya, laki-laki sedang bertugas di lain daerah. Perempuannya ada di desa, di kampung halaman. Kemudian karena bertugas, menikah lewat online seperti ini. Sah menurut hukum agama kontemporer ini. Nah setelah bernikah, mas kawin sudah ditentukan 1 juta misalnya dapat, ya ternyata entah kecelakaan, entah gugur, lalu wafat. 1 juta yang sudah ditentukan ini miliknya istri, haknya istri. Diambilkan dari mana? Nah barangkali ada warisan yang ditinggalkan oleh sang suami almarhum. Diambilkan dari sana. Jadi ini beda ya. Kalau belum dikumpuli, haknya mas kawin separuh untuk istri, janda. Sedangkan kalau belum dikumpuli tapi suami meninggal, sepenuhnya. 1 juta ya 1 juta. Masih ada lagi ketentuan. Istri berhak mempertahankan dirinya kepada suaminya. Alias tidak mau dikumpuli apabila mas kawin belum diberikan kepada suami. Boleh. Bukan adol, bukan menolak, bukan nusyus, bukan durhaka. Ya, selama suami belum menunaikan kewajiban pertama memberikan mahar mas kawin kepada istri, istri berhak menolak dikumpuli. Mas, malam pertama saya tidak mau dikumpuli. Sebelum mas kawin saya terima. Itu berhak, suami tidak boleh memaksa. Bisa-bisa jadi masalah ini. Nah oleh karena itulah oleh KUA selama ini diatur sebagai rupa biar tidak terjadi masalah, mas kawinnya dihadapkan kontan tunai.
walaupun berupa apa saja. Nah ini ada sabda dari Nabi. Inna a'dhaman nikahi barokatan aisaruhu mu'natan. Sesungguhnya yang sebesar-besar barokah nikah itu adalah yang sederhana mas kawin dan belanjanya. Dan ini kan Nabi tidak memberatkan, Nabi tidak mempersulit. Apa kemampuan suami memberi istri? Kalau paling murah, paling mudah, barokah pernikahannya. Si pihak perempuan juga gitu, sebaiknya tidak usah nuntut-nuntut. Berapa mas kawin, harus suruh Pak ini, harus itu. Mar'atun sholihah, punya jiwa qanaah, neriman ing pandum. Apapun itu yang diberikan suami. Ini yang dikatakan Nabi akan membawa barokah pernikahan. Jadi kalau adat, kalau kebiasaan setempat begini-begini, agama tidak mengatur. Nah, sampai-sampai Nabi menyatakan seperti ini. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Ahmad. Lau anna rajulan a'tam ra'atan sodaqan mil ayadaihi ta'aman kanat lau halalan. Seandainya seorang laki-laki memberi makanan sepenuh dua tangannya saja untuk mas kawin kepada seorang perempuan, maka sungguh perempuan itu sudah halal jadi istri. Sudah halal dikumpul. Ini dua gantang ya. Misalnya ada beras, saya cabut sana. Dek, sampai tak kawin tak nikahi, kalian mas kawin. Ini, satu, ini, beras. Nah ini, gula. Boleh, asal istrinya sah. Menerima. Ini saking kan, paling sedikit kan, sesuap nasi pun. Itu kata Nabi. Jadi mas kawin hanya 1 puluhan suami. Plek. Sah nikahnya. Nah, hadirin, ada dulu zaman Nabi, laki-laki minta dinikahkan oleh Nabi kepada perempuan. Ceritanya panjang, cuma singkatnya ada seorang wanita ingin dinikahi Nabi. Ketika itu Nabi sudah tidak boleh nikah lagi. Maka Nabi diam saja, akhirnya tahu diri. Tahu-tahu ada sahabat pemuda yang mendekat Nabi. Nabi, kalau memang Nabi tidak berkenan, saya juga mau menikah. Sungguh iya, oke, saya nikahkan kamu. Tapi apa mas kawinmu? Saya tidak punya apa-apa Nabi. Coba pulang ke rumah dulu. Cari benda apa saja di rumah. Kalau itu nanti saya nikahkan dengan Porama itu. Sebentar kemudian pemuda ini datang lagi ke Nabi. Ada apa? Tidak ada apa-apa Nabi. Saya ini paling fakir, paling miskin. Sudah kembali, cari lagi ke rumah. Lalu Nabi mengatakan hadis itu. Walau khotam min hadid. Cari walaupun berupa cincin dari besi. Mosok di omamu gak ono cincin dari besi. Kalau saya terjemahkan bahasa Jawa saya, wis tak golek apa walaupun ali-ali batok. Itu. Sekecil itu Nabi memberikan kesempatan. Akhirnya tidak ada Nabi, saya ini paling miskin. Keluarlah hadis Nabi, kamu hafal Quran. Kalau satu Al-Quran ya tidak ada Nabi. Kalau hanya kul huwallahu ahad, surat Ikhlas saya hafal. Oke, kalau begitu saya nikahkan kamu dengan anak perempuan ini, dengan mas kawin ini. Bimahri qiraatil Quran. Akhirnya oleh Nabi dinikahkan hanya dengan mengajarkan kepada perempuan itu Al-Quran, kul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Mayar bondo kul huwallahu ahad iso rabi. Cuma ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada pemuda-pemuda yang mau menikah lalu mas kawinnya itu pakai Al-Quran. Jangan katakan Al-Quran. Mushaf. Ya. Apa mas kawinnya? Seperangkat alat sholat, ruku, dan tasbih, dan sajadah. Plus mushaf Al-Quran. Mushaf itu kitabnya. Kalau Al-Quran intinya. Kata para alim ulama, kalau diucapkan Al-Quran, ada kewajiban mengajarkan Al-Quran kepada istrinya. Tapi kalau mengucapkan mushaf Al-Quran, hanya memberi kitabnya. Tidak ada kewajiban mengajarkan Al-Quran. Ini yang harus diketahui. Nah begitulah, karena waktu Bapak Ibu sekalian, nanti kita bicarakan ada pemberian lagi kepada dari suami kepada istri. Namanya mut'ah. Jadi ada mahar, ada mas kawin, ada mut'ah. Nah karena waktu sudah jam 9, kita hentikan sampai di sini saja. Mohon maaf kalau selama ini
saya tidak sempat menyisihkan waktu untuk dialog, untuk tanya jawab. Ya karena materi ini terus bersambung. Yang ingin saya capai itu agar supaya berumah tangga itu yang islami menurut ajaran agama. Ya, mudah-mudahan yang sudah berkeluarga, Allah senantiasa membimbing taufik hidayahnya, Allah melimpahkan rahmat dan mawaddahnya, sehingga keluarga ini tetap sakinah, berbahagia, sejahtera, dan selamat di dunia wal akhirah. Dan kepada adik-adik, anak-anak muda, baik putra-putri, pemuda-pemudi, mudah-mudahan Allah akan segera mempertemukan jodoh kalian. Yang laki-laki dapat istri yang solihah, yang perempuan dapat pasangan suami yang soleh, bina rumah tangga dengan baik. Mudah-mudahan rumah tangga Anda, rumah tangga kalian mencapai rumah tangga bahagia, sakinah, semawaddah, warahmah. Ala hadiniya, al-fatihah. Jamaah sekalian yang saya hormati, sampai hari ini berita-berita kepada kita sudah kita terima. Penyebaran COVID-19 rupanya terus berlangsung. Secara nasional terus berkembang bertambah yang terpapar. Secara regional provinsi kita Jawa Timur juga demikian, tambah banyak. Secara lokal kabupaten kita Sidoarjo termasuk Surabaya Raya, Kota Madya Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik, ini juga tidak ada hentinya. Terus ada, tiap hari ada yang terpapar. Seluruh kecamatan ada. Oleh karena itu, doa yang terus saya baca di akhir online, kajian online ini, saya terus baca, agar kita yang mengikuti online, keluarga kita di rumah, dan nanti siapapun yang mengikuti kajian online lewat YouTube, semuanya dilindungi oleh Allah, selamat, sehat, tidak sampai terpapar oleh virus corona. Itu harapan saya dan harapan kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam virus corona birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'annal ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkara was suyufal mukhtalifah wasyada'id wal fitana wat ta'un wal mihan ma dhahara minna wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir. Takhassanna bidil izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif anna hadzal bala wal waba wal qafta wat taun virus corona wabil ijabati jadir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabban nas mudhibal bas anta syafi ya Allah la shifaa illa shifauka isfi amradona shifaan la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang yang dapat saya sampaikan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup kajian online malam hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran kepada Yai Salim Imron yang sudah memberikan taklim pada malam Jumat ini, dan insya Allah sangat berguna sekali bagi jombloan dan jomblowati khususnya, dan juga Bapak Ibu yang mau menikahkan anak-anaknya. Demikian kita akan tutup, dan untuk yang ada di Zoom nanti kita akan bersilaturahim dan kita akan ngobrol-ngobrol sebentar. Kita akan bisa bertemu. Insya Allah nanti kita akan bertemu. Informasi selanjutnya, insya Allah di tanggal 30 Juli, kajian kita berubah waktunya, dikarenakan Yai Salim Imron pada 30 Juli di akhir bulan ada istighosah di pesantren beliau, sehingga beliau akan mengubah jadwalnya kepada untuk di jam subuh, Kamis subuh pada subuh kira-kira jam 5.30. Nanti informasinya akan diinformasikan di grup Telegram. Demikian insya Allah. Oke, demikian saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.